Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan dan berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat rahmat dan nikmatnya saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik dan lancar. Tak lupa salawat serta salam tak henti-hentinya kita hanturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana karena berkat perjuangan beliau kita dapat dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kasih dan sayang seperti yang sekarang. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Islah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya di sini untuk membuat video presentasi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf dari Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI. Baik, saya akan langsung mulai dengan video presentasi bertemakan faktor pembentukan akhlak. Faktor pembentukan akhlak ada beberapa macam, yaitu yang pertama faktor insting atau naluri. Faktor insting atau naluri ini merupakan sifat yang dibawa manusia sejak manusia lahir. Jadi sejak manusia itu dilahirkan, manusia itu sudah memiliki naluri atau insting untuk melakukan sesuatu. Insting untuk makan, naluri untuk merangkak, berjalan sejak dia dilahirkan. Contohnya, kalau gak salah ketika bayi berumur 7 bulanan biasanya akan diadakan acara toron tanah kalau bahasa Maduranya. Nah, pada acara toron tanah ini si bayi ini diletakkan di bawah atau didudukkan, terus di depannya itu ada wadah yang berisikan barang-barang seperti tasbih, buku, Al-Quran, bolpen, biasanya kan gitu. Nah, di situ kan contohnya gambar di samping. Nah, seperti, dan kebetulan kemarin juga sepupu saya kecil itu lagi toron tanah tapi belum sempat mengambil gambar, jadi saya ini foto yang tadi ambil dari Google. Nah, biasa kan di acara itu bayi itu disuruh untuk mengambil sesuatu yang ada di wadah tersebut. Nah, ketika bayi itu mengambil, dia sudah memiliki naluri di dalam dirinya untuk mau mengambil apa. Nah, naluri tersebut yang disebut dengan insting atau pembentukan akhlak sejak dia lahir. Dia mau mengambil apa, dia mau melakukan apa. Nah, itu naluri seseorang dari pembentukan akhlak dia sejak lahir. Nah, begitu kurang lebihnya. Dan yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan yaitu merupakan suatu perbuatan yang diulang-ulang sama, dan biasanya itu seseorang yang melakukannya itu mengikuti dengan kesukaan hatinya. Jadi kebiasaan ini merupakan perbuatan yang diulang-ulang, perbuatannya sama, dan juga diikuti dengan kesukaan hatinya. Itu yang disebut kebiasaan. Contohnya contoh dalam sehari-harinya ya, kebiasaan makan, tidur, olahraga, itu bisa disebut kebiasaan. Tetapi contoh laginya kebiasaan itu ketika kita berkumpul dengan teman-teman setongkrongan, biasanya kan ada teman yang usil gitu, yang sering mengusilin teman-temannya. Nah, itu setiap kali dia nongkrong, dia terus mengusilin teman-temannya. Itu sudah menjadi kebiasaannya dia ketika dia nongkrong bersama temannya. Nah, dan yang seseorang yang melakukan itu, dia senang dengan kebiasaannya tersebut. Itu bisa disebut kebiasaan. Tidak bisa disebut kebiasaan ketika contohnya seseorang sedang sakit.
Nah, setiap harinya dia minum pil, obat-obatan, setiap minggunya cek ke dokter. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebuah kebiasaan, karena ketika dia sembuh, dia tidak akan melakukan hal itu. Jadi kesimpulannya, kebiasaan ini sesuatu perbuatan yang diulang-ulang, sama, dan diikut sertakan dengan kesukaan hatinya. Dan juga untuk bisa berhenti itu sulit, jadi sudah ketergantungan. Baik, dan yang ketiga yaitu dari faktor keturunan. Nah, berhubung dengan faktor keturunan, dalam hal ini secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi bentukan sikap dan tingkah laku dari seseorang. Jadi kadang-kadang anak itu memiliki sebagian warisan sifat yang dimiliki orang tuanya. Ada kata pepatah, buah tidak akan jatuh dari pohonnya gitu. Jadi seumpama contohnya orang tuanya itu dermawan, alim, suka menolong, kemungkinan anaknya juga akan mengikuti jejak dari orang tuanya. Bisa orang tua bapak laki-lakinya atau ibunya gitu. Jadi faktor keturunan juga berpengaruh penting. Dan yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan ini dibagi jadi dua, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, untuk lingkungan alam sendiri, jika dijelaskan akan cukup sulit. Kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya ada seseorang yang hidup lahir di kota dengan seseorang yang lahir di pedesaan. Karena norma yang ada di kota dan di pedesaan ini beda, jadi pembentukan sikap dan tingkah lakunya juga beda. Nah, contohnya ketika ada seseorang yang hidup di kota, lahir di kota tersebut, pindah ke suatu desa. Biasanya kan desa itu identik dengan sawah. Nah, di sawah itu kan ada jalan kecil, atau di Madura itu disebut tabun, jalan kecil yang dilewati sepeda atau sepeda motor. Nah, biasanya para petani itu istirahat di sana. Kalau anak desa itu biasanya ketika lewat itu biasa menyapa atau turun. Nah, beda lagi ketika anak kota yang pergi ke desa. Nah, ketika dia melewati jalan tersebut, dia akan biasa saja, tidak menyapa, tidak turun, dia akan lewat begitu saja. Nah, dan orang desa menganggap dia tidak mempunyai norma gitu, tidak mempunyai sopan santun, padahal di kotanya tersebut hal itu sudah biasa. Jadi faktor alam ini juga berpengaruh penting. Dan yang kedua yaitu lingkungan sosial. Manusia itu selalu hidup berhubungan, jadi manusia itu perlu bergaul. Nah, oleh karena itu pergaulan inilah yang sangat mempengaruhi pikiran dan tingkah laku dari seseorang. Lingkungan sosial ini ada banyak, seperti lingkungan masyarakat, pendidikan, lingkungan sosial di rumah, di keluarga. Jadi faktor lingkungan ini sangat berpengaruh, karena ketika seseorang di lingkungan sekolah, dia akan diajari sesuatu norma kesopanan, kesantunan, bagaimana cara berbicara yang baik, bertingkah laku yang baik di sekolah, dan di rumah diajarkan oleh orang tuanya untuk berperilaku yang sama, sopan, untuk dermawan kepada seseorang, suka tolong menolong. Nah, jadi untuk faktor lingkungan juga berpengaruh, dan di lingkungan masyarakat pun juga berpengaruh. Ketika seseorang itu terjun ke pergaulan di lingkungan masyarakat yang baik, maka dia akan ada dua kemungkinan, yaitu seseorang itu akan mengikuti masyarakat yang baik itu, atau dia akan tetap teguh dengan prinsipnya sendiri atau tabiatnya sendiri. Jadi masyarakat ini juga berpengaruh penting dalam mengajarkan suatu pembentukan akhlak. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa aliran. Biasanya aliran ini dijelaskan terlebih dahulu, karena aliran ini
mencakup beberapa faktor yang tadi saya jelaskan. Jadi ada 3 aliran, yaitu aliran nativisme, aliran empirisme, dan juga aliran konvergensi. Nah, untuk aliran nativisme sendiri yaitu faktor pembentukan diri seseorang sejak dia lahir atau pembentukan diri seseorang dari dalam. Jadi nativisme ini beranggapan bahwa pembentukan akhlak seseorang itu dimulai dari dalam, internal. Seperti yang mencakup faktor tadi, yaitu faktor naluri, kebiasaan, dan juga keturunan. Jadi faktor dari dalam untuk nativisme sendiri. Dan yang kedua yaitu aliran empirisme, faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri dari luar. Jadi kebalikannya dari nativisme. Ketika nativisme beranggapan bahwa pembentukan akhlak dibentuk dari dalam, dari jati dirinya, lain lagi dengan empirisme yang beranggapan bahwa pembentukan akhlak seseorang itu ditentukan oleh luar, lingkungan luar, bisa dari lingkungan sosial, pembinaan, pendidikan. Nah, jadi untuk empirisme sendiri menyimpulkan bahwa pembentukan seseorang itu dimulai dari luar. Jadi lingkungan sosialnya yang mencakup faktor yang tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, juga yang ketiga aliran konvergensi, yaitu faktor pembentukan diri dari dalam dan luar yang mencakup nativisme dan empirisme yang tadi. Jika nativisme beranggapan dari dalam, empirisme beranggapan dari luar. Nah, yang konvergensi ini gabungan dari luar dan dalam. Jadi faktor ini beranggapan bahwa manusia ini tidak bisa membentuk akhlak dari dalam saja, tapi juga dari lingkungan luar. Jadi gabungan dari nativisme dan juga empirisme. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya pribadi mohon maaf, dan juga apabila ada kesalahan dalam tutur kata, sapa, dan juga perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Serta apabila ada kekurangan dalam video kali ini dari segi pencahayaan, kualitas audio, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.